Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu kembali dalam mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Ilmu Komputer pertemuan ke-6 sesi 2. Kali ini kita akan membahas mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran. Dalam membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, setidaknya harus memuat identitas sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, alokasi waktu, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, media, alat, bahan, dan sumber belajar. Namun demikian, situasi saat ini guru diminta menulis RPP dengan sangat rinci sehingga dapat menghabiskan banyak waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran. Karena itu muncullah ide penyederhanaan pembuatan RPP menjadi satu halaman saja. Dalam RPP yang sudah disederhanakan ini, ada setidaknya 3 komponen utama pembelajaran. Dalam artian, komponen lain bersifat pilihan dan dapat disesuaikan secara mandiri. Komponen tersebut yaitu terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Dalam tujuan pembelajaran, menggambarkan proses dan hasil yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Kemudian yang kedua, kegiatan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Penilaian pembelajaran mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang. Tentu macam-macam penilaian tersebut sudah dipelajari dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran. Nah, cakupan penilaian tersebut merujuk pada ruang lingkup materi, kompetensi mata pelajaran, dan proses belajar. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai masing-masing komponen pembelajaran tersebut. Pertama, kita akan membahas mengenai tujuan pembelajaran. Dalam tujuan pembelajaran, terdapat 4 komponen yang terkenal dengan sebutan A, B, C, D. A. Audiens dapat diartikan sebagai subjek sekaligus objek dalam pembelajaran. Audiens dapat diartikan sebagai pendengar atau peserta. Audiens dalam kegiatan pembelajaran di sekolah yaitu peserta didik, sehingga dalam tujuan pembelajaran harus menempatkan peserta didik sebagai subjek sekaligus objek dalam pembelajaran. Selanjutnya, behavior dapat diartikan sebagai suatu tingkah laku yang diharapkan dapat dilakukan oleh peserta didik setelah selesai mengikuti proses pembelajaran atau aktivitas yang diharapkan terjadi dalam suatu proses. Behavior dalam aktivitas peserta didik dituliskan menggunakan kata kerja operasional seperti menyimak, membedakan, menjelaskan, dan lain-lain sesuai dengan taksonomi Bloom. Selanjutnya, condition merupakan kondisi atau suatu keadaan seperti persyaratan yang perlu dipenuhi agar perilaku yang diharapkan dapat tercapai. Condition ditulis dalam bentuk kata kerja, yaitu aktivitas yang harus dilakukan peserta didik agar tercapai suatu perubahan perilaku sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian terakhir, degree merupakan suatu pencapaian atau target yang harus dicapai oleh peserta didik yang ditunjukkan dalam perilaku hasil belajar. Tingkat pencapaian peserta didik ini bergantung pada bobot materi yang disajikan serta sejauh mana peserta didik harus menguasai suatu materi atau menunjukkan suatu tingkah laku. Selanjutnya, setelah kita tahu komponen tujuan pembelajaran, berikutnya adalah 5 langkah dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Yang pertama, analisis KD. Lihat hasil analisis kompetensi dasar atau KD yang telah dibuat sebelumnya. Untuk melakukan analisis kompetensi dasar ini dapat dilihat pada dokumen penunjang di spot. Kemudian yang kedua, identifikasi materi. Dari tiap KD yang telah dianalisis tadi, buatlah identifikasi materi setiap KD-nya. Kemudian yang ketiga, urutkan materi. Setelah materi tersebut diidentifikasi, urutkan materi ajar dari tiap kompetensi dasar. Yang keempat, identifikasi
KKO atau kata kerja operasional dari tiap materi berdasarkan pemahaman taksonomi Bloom. Penentuan KKO ini tergantung dari penguasaan yang diharapkan dari peserta didik. Misalkan, apakah peserta didik cukup memahami, atau misalnya harus menyampaikan, atau misalnya peserta didik harus dapat melakukan analisis. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah identifikasi aktivitas. Aktivitas belajar ini juga disesuaikan dengan capaian yang diharapkan, sehingga aktivitas pun dapat mengakomodasi target tersebut. Nah, selanjutnya, setelah kita tahu tadi komponen tujuan pembelajaran dan 5 langkah merumuskan tujuan pembelajaran, berikut ini rumus tujuan pembelajaran. Rumus tujuan pembelajaran dapat disederhanakan sebagai berikut. Aktivitas belajar atau condition ditambah audience atau subjek pembelajaran, ditambah behavior, KKO dan materi, dan ditambah D, target pencapaian yang diinginkan. Contoh rumusan tujuan pembelajaran, melalui pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat menjelaskan pengetahuan dasar teknologi dan mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan contoh penerapan pengetahuan dasar teknologi dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulisan serta mengembangkan sikap mandiri untuk membangun kerja keras, kreatif, dan disiplin. Bisa dilihat di contoh ini, yang warna merah itu adalah C atau condition. Aktivitas belajarnya apa? Di sini aktivitas belajarnya itu pembelajaran discovery learning. Kemudian warna oranye itu A, audience, subjek pembelajarannya yaitu peserta didik. Kemudian yang warna biru adalah B atau behavior, sikap apa tadi yang diinginkan. Sikap atau aktivitas yang diinginkan, misalnya di sini menjelaskan pengetahuan dasar teknologi, kemudian mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan penerapan pengetahuan dasar teknologi, serta mengembangkan sikap mandiri. Target pencapaiannya, kemudian D ya, target pencapaiannya itu untuk membangun kerja keras, kreatif, dan disiplin. Oke, berikut mengenai tujuan pembelajaran. Kemudian selanjutnya mari kita bahas mengenai kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini pertama terdiri dari kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan ini meliputi orientasi, yaitu penyampaian mengenai materi yang akan diajarkan. Yang kedua, apersepsi, mengenai pemahaman awal peserta didik terhadap materi tersebut. Kemudian, 3, motivasi, menyampaikan pentingnya materi tersebut agar siswa semangat dalam melakukan pembelajaran. Dan yang keempat, pemberian acuan. Kemudian, berikutnya adalah kegiatan inti. Kegiatan ini meliputi menggunakan pembelajaran berbasis keilmuan dan berbasis aktivitas. Jadi dalam pembelajaran inti ini dijelaskan secara rinci aktivitas apa yang akan dilakukan oleh peserta didik. Kemudian yang kedua, memfasilitasi peserta didik untuk melakukan aktivitas yang membangun kemampuan sesuai dengan tuntutan kompetensi. Yang ketiga, yaitu kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup, peserta didik dapat membuat simpulan. Misalnya, guru meminta peserta didik menyampaikan pemahamannya terhadap materi yang telah diajarkan dalam pertemuan tersebut. Kemudian, guru juga dapat melakukan penilaian, merencanakan tindak lanjut, dan menyampaikan rencana pembelajaran berikutnya. Penilaian ini bisa berupa kuis. Nah, yang ketiga, guru juga dapat memberikan tugas baik secara mandiri ataupun kelompok. Pemberian tugas ini pun tidak harus selalu dilakukan. Kemudian selanjutnya adalah penilaian pembelajaran. Dalam penilaian pembelajaran mencakup penilaian sikap yang terdiri dari penilaian utama oleh guru mata pelajaran, wali kelas, dan guru BK. Dan ada penilaian penunjang yang dilakukan oleh teman sebaya. Kemudian yang kedua yaitu penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan dapat berupa tes tertulis, entah itu pilihan ganda atau uraian. Kemudian ada tes lisan dan atau penugasan. Kemudian yang ketiga ada penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini dapat berupa penilaian kinerja, proyek, portofolio, produk, dan teknik penilaian yang lainnya, sesuai dengan kebutuhan. Masing-masing jenis penilaian ini tentunya sudah dibahas sebelumnya dalam pertemuan mata kuliah evaluasi pembelajaran.
Silakan dipelajari lagi, dibuka lagi. Oke, sekian pemaparan mengenai komponen utama dalam membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Semoga cukup paham, dan untuk contoh format RPP bisa juga di-download di Spot. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.